Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri yang Disia-siakan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Tidak seperti itu, Bu. Tapi aku juga tidak mau kalau Ibu terus menyalahkan Rima. Aku pun sekarang sudah tahu kalau Rima tidak salah. Dan soal permintaan Ibu tadi, aku sampai kapanpun tidak akan pernah mengabulkannya. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan Rima. Aku mencintai Rima, Bu. Dia juga perempuan baik-baik dan tidak pantas untuk disakiti. Indra, maaf Bu, kalau Ibu memang ingin mencari masalah, lebih baik pergi dari sini. Karena aku tidak akan pernah menceraikan Rima. Berani kamu dengan Ibu, Indra? Wajah Ibu pun terlihat marah. Maaf Bu. Iya, untuk kali ini aku terpaksa melawan dengan Ibu. Karena aku kali ini tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Mas Indra juga terdengar menghela nafasnya. Seharusnya di sini Ibu minta maaf dengan Rima. Karena apa yang Ibu lakukan itu salah. Apa Ibu sadar kalau gara-gara perbuatan Ibu ini, janin yang ada di kandungan Rima ikut jadi korban, dan aku harus kehilangan anak, Bu? Kali ini Ibu pun diam. Namun setelah itu Elva mengajak Ibu pergi begitu saja. Iya, sekarang Ibu dan Elva sudah pergi dari sini. Mas Indra kembali menatap ke arahku dan lagi terlihat kesedihan di matanya. Aku minta maaf ya sayangnya, karena gara-gara Ibu kamu jadi seperti ini. Bahkan kini air matanya Mas Indra jatuh. Dan baru pertama kalinya aku melihat dia hancur seperti ini. Aku masih mencintai kamu, Rima. Aku ingin kita kembali. Kita mulai semuanya dari awal ya. Mas, aku mohon Rima, tolong berikan aku kesempatan kali ini. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi ibu kamu gimana, Mas? Ibu kamu tidak suka dengan aku. Mas Indra pun tersenyum. Di sini yang menjalani aku, sayang. Aku bahagia bersama kamu. Dan aku mencintai kamu. Jadi aku tidak mau mendengar apa kata orang lain. Aku tetap akan memilih kamu. Iya, Mas. Aku mau memaafkan kamu. Dan aku akan memberikan kesempatan untuk kamu. Ya, rasanya tidak ada salahnya memberikan kesempatan kedua untuk Mas Indra. Semoga saja dia benar-benar berubah dan menjadi suami yang baik untukku. Tentunya lebih menghargai diri ini sebagai seorang istri. Sekali lagi aku minta maaf ya, karena aku telah banyak menyakiti kamu dan bahkan tidak menghargai kamu sebagai seorang istri. Ucap Mas Indra seraya membawa tanganku ke genggamannya. Tanganku bahkan dicium oleh Mas Indra dan tidak dilepaskan begitu saja. Aku pun tersenyum. Ya, aku sudah memberikan maaf untuk Mas Indra. Walaupun masih ada keraguan di hati ini. Bukan ragu akan permintaan maaf dari Mas Indra, tapi lebih tepatnya takut dengan ibunya Mas Indra. Karena sampai sekarang ibunya Mas Indra masih tidak suka denganku. Bahkan kemarin saja dia meminta Mas Indra untuk menceraikan diri ini. Sakit mendengar hal itu, karena aku dan Mas Indra saling mencintai. Tapi ada saja yang ingin memisahkan kita. Lagi-lagi di sini aku tidak tahu kenapa ibunya Mas Indra begitu tidak suka denganku. Apakah karena aku ini seorang yang tidak punya apa-apa? Iya, sedangkan Mas Indra dari keluarga terpandang, makanya tidak suka. Apalagi aku ini yang tidak punya orang tua lagi. Ya mungkin saja seperti itu. Namun aku dan Mas Indra saling cinta, dan Mas Indra pun menerima aku apa adanya. Sayang, kenapa? Kamu masih marah denganku? Iya, kalau kamu masih marah, aku juga tidak masalah.
Aku akan menerima itu semua. Tanya Mas Indra kali ini. Aku pun lantas menggeleng. Enggak kok Mas. Aku sudah memaafkan kamu. Tapi apa? Katakan saja, biar tidak ada yang mengganjal di hati kamu. Kalau kita kembali, bagaimana dengan ibu kamu, Mas? Lagi-lagi ini memang harus aku tanyakan, karena aku tidak mau untuk terus seperti ini. Aku pun ingin ibunya Mas Indra sayang denganku layaknya seperti seorang anak. Satu lagi, kalau hubunganku dengan Mas Indra kembali berlanjut, aku takut kalau ibu kembali mengganggu. Takut kalau kembali mencari masalah dan lagi-lagi nantinya aku akan disalahkan. Aku hanya takut, Mas. Takut kalau kejadian seperti ini terjadi lagi. Aku takut kalau tersakiti lagi. Sekarang saja aku harus kehilangan anak. Entahlah kalau nantinya seperti apa. Amit-amit semuanya terjadi lagi. Genggaman tangan dari Mas Indra pun semakin erat. Kalau masalah itu tidak perlu dipikirkan. Kita akan lalui sama-sama, dan aku akan tetap ada di samping kamu. Tapi Mas, tidak ada yang perlu ditakutkan sayang. Ada aku di sini, dan aku kali ini akan berubah. Aku akan lebih menghargai kamu dan tidak akan menyakiti kamu lagi. Sekali lagi maafkan aku ya. Aku mungkin bisa percaya dengan Mas Indra, tapi dengan ibunya, percaya denganku, kalau semuanya akan baik-baik saja. Dengan tentang ibu, kamu jangan khawatir ya. Aku akan menjaga kamu dari ibu dan tidak akan membiarkan kamu disakiti lagi. Di sini aku juga akan berusaha untuk membuat ibu bisa menerima kamu sebagai istriku. Iya Mas, sebenarnya aku sangat ingin ibu itu menerima aku sebagai seorang anak, seperti ibu suka dengan Elva. Memang aku rasanya cemburu dengan Elva karena dia begitu dekat dengan ibu. Sedangkan aku yang istrinya Mas Indra sama sekali tidak bisa dekat dengan ibunya Mas Indra. Iya, nanti kita usaha sama-sama ya untuk mendapatkan hatinya ibu, agar kita lebih bahagia. Iya Mas, untuk kali ini aku percaya saja dengan Mas Indra. Jadi kamu mau memaafkan aku kan? Kali ini aku pun mengangguk. Iya Mas, aku akan memberikan kesempatan untuk kamu. Dan aku mohon agar kamu tidak seperti dulu lagi. Tidak akan sayang, aku akan berusaha dan tidak akan menyakiti kamu lagi. Aku juga ingin minta maaf dengan kamu Mas, ucapku kali ini. Mas Indra bahkan menatapku seraya mengurutkan keningnya. Minta maaf soal apa sih? Kamu sama sekali tidak salah sayang. Iya, minta maaf karena tidak bisa menjaga anak kita dengan baik. Akhirnya aku keguguran seperti ini. Enggak sayang, kamu itu sama sekali tidak salah. Dan di sini aku yang salah tentang anak kita. Tidak usah membahas hal itu lagi. Karena aku tahu kalau kamu kehilangan, aku pun juga seperti itu. Aku juga merasakan kehilangan. Di sini harus belajar mengikhlaskan, baik aku ataupun kamu. Tapi aku yakin kalau rencana Sang Maha Kuasa akan lebih baik. Kita pasti akan diberikan anak lagi. Dan mungkin sekarang lebih baik untuk memperbaiki diri. Kita terima saja semuanya. Iya Mas, sekali lagi maafkan aku ya. Iya Mas. Sedikit lagi, habiskan makanannya agar cepat sembuh dan pulang dari rumah sakit ini. Apa gak capek di rumah sakit terus? Aku pun menggeleng. Gak mau Mas, sudah kenyang, tidak muat lagi nih perut. Mas Indra pun terdengar menghembuskan nafas. Ya terus bagaimana? Ini masih ada. Masa mau dibuang? Aku pun tersenyum. Kamu aja yang makan Mas, sini aku suapi. Aku pun mengambil makanan di tangannya Mas Indra dan gantian sekarang aku yang menyuapi Mas Indra. Bagaimana? Enak nggak? Tanya aku. Mas Indra pun mengangguk. Enak kok, apalagi disuapi oleh kamu. Bisa aja. Aku senang akhirnya Mas Indra kembali seperti saat pertama kali menikah, yang baik, perhatian, dan romantis juga. Ya karena beberapa bulan yang lalu hubunganku dengan Mas Indra tidak baik. Sekarang alhamdulillah kembali membaik. Ya Mas, aku kapan pulang ke rumah? Aku sudah bosan ada di rumah sakit. Nanti ya,
Aku tanyakan dengan dokter dulu kapan kamu pulang ke rumah. Iya mas. Satu lagi. Apa? Kamu tidak bekerja karena beberapa hari ini kamu ada di rumah sakit. Enggak, aku tidak ke kantor untuk bulan ini. Pekerjaan dihandle oleh Halil. Halil? Iya sayang. Aku pun mengangguk dan paham apa yang Mas Indra katakan. Tidak berselang lama juga Halil pun datang. Halil sendiri pun sering kesini untuk menjengukku. Muka kamu kenapa seperti itu, Lil? Tanya Mas Indra. Pusing, karena aku harus mengurus kerjaan kamu yang bikin kepalaku pusing. Ya sabar, Lil. Aku kan lagi di rumah sakit menjaga Rima. Masa harus pergi ke kantor sih? Nanti kalau Rima sudah sehat dan sudah kembali ke rumah, maka aku akan kembali ke kantor. Iya ya. Aku juga berterima kasih dengan Halil karena dia banyak sekali membantu. Itu muka kenapa masih ditekuk? Ada masalah lagi? Tanya Mas Indra pada Halil. Ya kesal dengan ibu. Maksudnya? Ya aku kesal dengan ibu karena ibu itu selalu percaya dengan si Elva itu, dan bahkan dengan anaknya sendiri sama sekali tidak percaya. Elva benar-benar membawa pengaruh buruk untuk ibu. Maksudnya seperti apa? Pengaruh buruk apa? Aku masih tidak mengerti dengan semua ini. Aku terus saja bertanya-tanya, apa maksud dari Halil bertanya seperti itu? Namun aku tidak berani bertanya karena sepertinya Mas Indra dan Halil tengah ada sesuatu yang dibicarakan. Makanya aku tidak mau menunggu ataupun mengganggu. Dan nanti saja aku bertanya kalau Halil tidak ada, dan hanya bertanya dengan Mas Indra. Banyak hal yang Mas Indra dan Halil bicarakan. Di sini aku pun menjadi pendengar yang baik karena tidak mengerti yang mereka bicarakan. Aku hanya memperhatikan mereka yang tengah berbincang. Kali ini aku dapat melihat kalau Mas Indra dan Halil terlihat sangat akrab. Ini merupakan pemandangan yang langka karena tidak biasanya mereka seperti ini. Karena yang aku tahu juga, Halil seperti punya dunia sendiri. Dia berbeda dari Mas Indra. Namun aku bahagia melihat itu semua. Yang namanya saudara memang seperti itu, harus saling melengkapi satu sama lain. Harus saling menjaga dan saling membantu satu sama lain. Iya, harus sangat bersyukur karena masih punya saudara. Mas Indra dan Halil, saudara yang saling membantu. Sedangkan aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya keluarga. Kedua orang tuaku sudah lama pergi saat aku masih kecil. Bisa dibilang sekarang aku hanya punya Mas Indra. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Makanya aku sangat sedih saat Mas Indra tidak percaya denganku. Tentang ibunya Mas Indra juga, aku sebenarnya sangat bahagia karena memiliki seorang ibu. Karena selama ini aku tidak mendapatkan itu semua. Andai ibunya Mas Indra bisa menerima aku pastinya akan sangat bahagia. Namun ibunya Mas Indra tidak mau menerima aku. Akan tetapi aku selalu berdoa agar suatu saat nanti ibunya Mas Indra mau menerima aku. Menerima aku sebagai menantunya dan sayang denganku sama seperti anakku sendiri. Hingga waktu terus berlalu, Halil pun berpamitan untuk pulang. Dan sekarang tinggal aku dan Mas Indra di sini. Mas Indra menatap ke arahku dan berjalan mendekatiku. Makan dulu ya, ucapnya. Aku pun mengangguk. Iya mas. Mas Indra benar-benar memperlihatkan keseriusannya dan berubah menjadi perhatian denganku. Aku tentu saja sangat bahagia karena Mas Indra benar-benar berubah. Ya semoga saja setelah ini ibunya Mas Indra mau menerimaku juga. Karena akan sangat bahagia jika dianggap oleh ibu mertua. Kini aku makan disuapi oleh Mas Indra. Ya, aku akan makan yang banyak agar cepat sembuh dan pulang ke rumah. Makan yang banyak biar cepat sembuh, ucap Mas Indra. Aku pun lagi-lagi mengangguk. Iya mas, kamu juga makan ya? Iya nanti setelah kamu. Iya mas, aku boleh tanya sesuatu gak? Tanyaku kali ini. Tanya apa sayang? Tentang yang Halil katakan tadi. Tentang Elva yang katanya membawa pengaruh buruk ke ibu tadi. Maksudnya itu apa mas? Tanyaku lagi. Mas Indra pun terdengar menghela nafasnya.
Oh, itu sayang. Jadi Halil dapat informasi dan dia yang menyelidiki tentang Elva. Dia mengatakan kalau Elva itu bukan perempuan baik dan dia itu membawakan pengaruh buruk dengan ibu. Oke, terus apa lagi? Jadi kata Halil, Elva itu yang membuat ibu tidak suka dengan kamu. Dia mungkin mengatakan hal yang tidak baik tentang kamu. Makanya ibu tidak suka dengan kamu. Sebelum aku memperkenalkan kamu ke ibu, dia sudah dekat dengan ibu. Makanya dia bisa bicara seperti itu. Aku mengangguk dan paham apa yang Mas Indra katakan. Masuk akal sih apa yang dikatakan Mas Indra. Pantas saja kalau ibunya tidak suka denganku, karena Elva yang mengatakan hal yang tidak baik tentang diri ini. Astagfirullah, kenapa dia sejahat itu? Padahal aku sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan dengannya. Bahkan sebelumnya saja aku sama sekali tidak pernah kenal dengan Elva. Namun dia malah seperti itu. Ya aku pun paham karenanya dia suka dengan Mas Indra. Dan Mas Indra malah menikah denganku. Makanya dia marah denganku seperti itu. Sudah ya, jangan pikirkan hal seperti itu. Masalah Elva itu bukan urusan kita. Dan intinya aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan dia. Cintaku hanya untuk kamu seorang. Iya Mas. Tentang ibu, aku akan terus berusaha agar ibu bisa suka dengan kamu, bisa menganggap kamu sebagai menantunya. Iya Mas. Iya, aku pun berharap seperti itu. Waktu terus berlalu dan seminggu sudah aku pulang dari rumah sakit. Aku pun sudah kembali ke rumah dan hubunganku dengan Mas Indra pun kembali baik. Seharusnya tidak perlu masak, kan kamu juga baru sembuh dari sakit. Aku tersenyum mendengar hal itu. Ya gak apa-apa Mas, hanya masak kok, tidak yang lain. Gak akan capek juga. Lagian aku bosan kalau harus diam terus, kayak gak ada kerjaan gitu. Mas Indra juga tersenyum. Ya tapi jangan capek-capek ya. Aku tidak mau kalau kamu kenapa-napa. Iya Mas. Tidak berselang lama akhirnya masakan yang aku buat pun selesai. Aku pun mengajak Mas Indra untuk makan sama-sama. Bagaimana? Enak gak? Enak. Aku selalu suka masakan buatan kamu. Aku merasakan bahagia akan hal itu, dipuji oleh Mas Indra. Syukurlah kalau seperti itu. Berarti habiskan ya? Iya sayang. Iya, kali ini kita menikmatinya makan dengan bahagia. Banyak bercanda hal yang beberapa bulan lalu yang jarang kita lakukan. Namun lagi-lagi aku sangat bahagia karena akhirnya bisa Mas Indra mau berubah. Kita bisa bahagia bersama lagi dan tidak akan ada kesedihan lagi di antara kita. Walaupun masih ada sih satu. Ibunya Mas Indra masih tidak bisa menerimaku. Namun aku akan terus berdoa agar suatu saat nanti ibu bisa menerimaku sebagai menantunya. Oh ya, hari ini kan libur. Jadi aku pengen ajak kamu jalan-jalan. Bagaimana? Mau gak? Mau kok Mas. Aku beresin ini dulu ya. Setelah itu aku baru siap-siap. Tentu saja aku mau. Kapan lagi bisa seperti ini? Apalagi sekarang Mas Indra benar-benar sudah menghargai diri ini. Setelah selesai membereskan semuanya dan aku pun telah selesai bersiap-siap, aku pun diajak pergi oleh Mas Indra. Iya, kali ini katanya Mas Indra mau mengajakku ke Dufan, menikmati hari ini sekaligus ingin bermain. Semoga dengan hal seperti ini hubunganku dengan Mas Indra akan semakin baik. Cinta kita akan semakin kuat dan tentunya akan selalu bahagia. Namun, saat berada di perjalanan, tiba-tiba saja aku melihat ibu dan juga Elva. Namun mereka tidak seperti biasanya yang akur, bahkan seperti tengah bertengkar. Dan Elva bahkan mendorong ibu sampai jatuh, membuat aku sendiri sampai kaget dan tidak habis pikir dengan semua itu. Mas, berhenti. Itu ibu kamu jatuh. Aku pun langsung panik saat melihat ibu yang jatuh di pinggir jalan. Mas Indra pun menghentikan mobil dan Mas Indra juga melihat ibunya yang jatuh. Astaga, ibu! Aku dapat mendengar kalau suaranya Mas Indra terdengar panik. Ya, mau bagaimana? Mau bagaimanapun itu adalah ibunya. Tentunya Mas Indra tidak mau kalau sampai ibunya kenapa-napa. Aku pun juga tahu kalau Mas Indra itu sangat menyayangi ibu. Mas Indra tidak mau kalau ibunya kenapa-napa. Begitu juga dengan aku. Walaupun
Ibunya Mas Indra masih tidak bisa menerima aku, namun aku juga tidak mau melihat ibu yang seperti itu. Aku juga tidak tega, karena mau bagaimanapun, itu tetap ibunya Mas Indra yang artinya dia adalah ibuku juga. Setelah mobil berhenti pun Mas Indra langsung turun dari mobil. Aku pun juga mengikuti Mas Indra yang ingin menghampiri ibu. Apa yang kamu lakukan, Elva? Kamu benar-benar keterlaluan. Mas Indra tentu saja marah. Dia membantu ibu untuk berdiri dan tangan ibu terlihat terluka. Ibu baik-baik saja kan? Tanya Mas Indra. Namun untuk kali ini, ibu pun hanya diam. Sama sekali tidak seperti biasanya. Apalah kalau bertemu denganku, pastilah akan beda. Mas Indra kembali menatap ke arah Elva yang dari tadi pun hanya diam saja. Maksud kamu melakukan ini apa, Elva? Mau kamu apakan ibuku, ha? Tanya Mas Indra lagi-lagi. Dia terlihat sangat marah. Ya wajar saja kalau Mas Indra marah, karena apa yang Elva lakukan ini bisa saja membahayakan untuk ibuku sendiri. Walaupun di sini aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka hingga terjadi seperti ini. Padahal yang aku tahu mereka itu sangat akrab. Bahkan ibu sampai ingin menjodohkan Mas Indra dengan Elva. Aku bisa jelaskan semua ini, Mas. Ini tidak seperti apa yang kamu lihat. Elva pun membuka suara. Tidak seperti yang biasanya dilihat. Bagaimana? Jelas-jelas saya melihatnya sendiri. Bagaimana kamu mendorong ibu? Mau kamu apa sih sebenarnya? Mau menyakiti ibu saya? Hah? Mas, tolong dengarkan penjelasan aku dulu. Ternyata memang benar. Kalau kamu itu membawa pengaruh buruk dengan ibu, saya tidak akan pernah percaya dengan apa yang kamu katakan. Mas Indra pun kembali menatap ibu. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah mengizinkan ibu bertemu dengan Elva lagi. Apapun alasannya, aku tetap tidak akan mengizinkan. Terserah ibu mau marah atau tidak, aku tetap tidak mengizinkan. Dia bukan perempuan baik-baik. Iya. Setelah itu Mas Indra pun membawa ibu pergi. Rencana jalan-jalan kami pun gagal karena kejadian ini. Namun itu tidak masalah. Lagi-lagi walaupun ibu selalu tidak baik denganku, namun aku tidak akan pernah tega untuk melihatnya terluka seperti ini. Sesampainya di rumah, Mas Indra memintaku untuk mengobati luka ibu. Aku pun menuruti apa yang dikatakan Mas Indra untuk mengobati luka ibu. Maaf ya sayangnya, aku jadi merepotkan kamu, ucap Mas Indra. Aku pun tersenyum. Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku malah senang kalau mengobati ibu. Mas Indra juga tersenyum. Dan tidak seperti tadi lagi ekspresi dari Mas Indra. Kali ini dia sedikit lebih tenang dan tidak marah-marah lagi. Terima kasih ya sayang ya. Aku merasakan aman saat ibu bersama kamu. Iya Mas. Ya, hanya bisa berharap kalau saat diobati lukanya ibu tidak marah. Aku niatnya hanya ingin membantu. Walaupun ibu tidak suka denganku, namun setidaknya dia menghargai apa usahaku untuk selalu baik dengan ibunya Mas Indra, suamiku sendiri. Sepertinya apa yang aku harapkan itu terwujud. Karena saat aku mengobati lukanya ibu malah hanya diam. Tidak seperti biasanya yang selalu marah-marah karena tidak suka. Karena ibu diam, aku bisa mengobati luka ibu dengan baik. Bahkan sampai lukanya selesai terobati, ibu hanya diam saja. Ibu hanya menatap ke arahku, tapi hanya diam, tidak bicara apa-apa. Aku sendiri bingung, kenapa ibu bisa diam seperti itu? Mungkinkah dia masih trauma karena kejadian tadi? Ya, karena dia yang selalu dekat dengan Elva malah seperti ini, malah bertengkar dan menyakiti. Lukanya sudah selesai diobati, Bu. Kalau begitu aku pamit ke dapur dulu. Aku mau bikin minuman untuk ibu. Tunggu di sini ya. Semoga saja dengan hal ini ibu jadi bisa menerimaku sebagai menantunya. Walaupun pastinya akan sangat sulit, tapi aku selalu berusaha akan hal itu. Tidak ada salahnya untuk berharap. Dan siapa tahu saja doa-doa semuanya bisa terkabul. Sayang, saat aku hendak ke dapur tapi Mas Indra malah memanggil. Iya Mas, ada apa? Luka ibu sudah selesai diobati? Tanyanya. Aku pun mengangguk. Iya Mas, sudah kok. Dan ini aku mau buatkan minum untuk ibu. Lagi-lagi Mas Indra tersenyum. Sekali lagi terima kasih ya, karena sudah berbuat baik dengan ibu. Sama-sama Mas. Ibu kamu kan ibu aku juga, jadi sama sekali tidak masalah. Aku senang seperti ini. Dan semoga saja ini awal hubunganku dengan ibu membaik. Aku juga bercerita ke Mas Indra kalau tadi saat lukanya diobati, ibu sama sekali tidak marah.
dan hanya diam. Dan itu menurutku sudah sangat baik. Semoga secepatnya hubungan kamu dengan ibu membaik ya. Iya mas, amin. Sini, biar aku yang bawa minumannya, karena ada hal yang ingin aku tanyakan ke ibu. Dan kamu istirahat saja ya. Iya mas. Keesokan harinya Mas Indra tengah di kantor dan sekarang ibu masih ada di rumah ini. Aku pun keluar dari kamar karena mendengar suara orang yang tengah berbicara. Kenapa tante berubah seperti ini? Katanya ingin aku menikah dengan Mas Indra, tapi malah mendukung perempuan itu. Maaf Elva. Saya sekarang sadar kalau bukan kamu yang dicintai oleh Indra, tapi Rima yang dicintai oleh Indra. Saya tidak bisa lagi memaksa, karena saya tidak mau dibenci oleh anak saya sendiri. Kebahagiaan Indra ada di Rima, dan saya tidak bisa memaksakan akan hal itu semua. Tidak bisa tante, tidak seperti itu. Pokoknya aku harus menikah dengan Mas Indra. Indra hanya untukku, tapi Indra sudah menikah. Dia hanya mencintai Rima dan sekarang saya pun tahu kalau Rima orang baik. Saya salah, karena saya selalu berbuat jahat kepadanya. Tidak bisa, aku tidak mau seperti ini. Kamu mau apa Elva? Ya kalau tante tidak membantuku untuk mendapatkan Mas Indra, aku akan melakukan sesuatu. Mendengar itu aku pun langsung berlari keluar. Benar saja, ibu kembali hendak didorong oleh Elva. Elva, cukup. Apa-apaan kamu? Hah? Aku pun langsung memeluk ibu dan kali ini pelukanku dibalas oleh ibu. Ini Elva kenapa sih? Kayak gak ada lelaki lain aja deh. Kesel juga. Oke, lanjut. Pergi kamu dari sini Elva. Untuk apa kamu ada di sini? Mau bikin kacau? Hah? Iya. Walaupun ibu selalu bersikap tidak baik denganku, namun aku tidak akan mungkin membiarkan ibu disakiti Elva seperti ini. Setidaknya di sini aku akan membantu ibu untuk lepas dari Elva. Setelah itu terserah mau seperti apa. Aku hanya tidak ingin membuat Mas Indra semakin khawatir dengan semua ini. Apalagi Mas Indra tengah berada di kantor. Pastilah dia akan sangat khawatir kalau ibu kenapa-napa. Aku sangat tahu Mas Indra begitu menyayangi ibu. Kamu tidak perlu ikut campur Rima. Siapa kamu, hah? Kamu hanya menantu yang tidak dianggap. Aku tersenyum mendengar Elva mengatakan hal itu. Iya, karena aku sudah biasa dikatakan seperti itu. Sudah biasa dikatain menjadi menantu yang tidak dianggap. Namun ini bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Di sini masalah membantu orang lain yang ingin disakiti. Apalagi yang ingin disakiti itu adalah ibunya suamiku sendiri. Tentunya aku tidak akan pernah tinggal diam dengan semua ini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Karena kamu menantu yang tidak dianggap. Terserah kamu mau mengatakan apa. Intinya kamu pergi dari sini. Dasar tidak tahu diri. Tidak pernah dianggap tapi masih saja ada. Mas Indra itu tidak cocok dengan kamu. Kamu itu perempuan yang tidak selevel dengan dia. Cukup Elva. Kali ini aku kaget saat ibu yang membuka suara. Cukup mengatakan seperti itu dengan Rima. Kamu tidak ada hak apapun untuk mengatakan hal itu. Aku benar-benar kaget. Rasanya tidak menyangka saja ibu membela aku seperti ini. Bahkan membela di hadapan Elva. Tante, kok kamu yang tidak tahu diri Elva? Kamu yang seharusnya pergi dari sini. Jangan pernah lagi kamu ganggu rumah tangga anak saya. Tante. Suara Elva pun meninggi. Saya menyesal percaya dengan kamu Elva. Karena selama ini saya salah. Kamu juga bukan perempuan baik-baik. Saya sekarang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Rima itu perempuan baik-baik. Dan tidak seperti yang kamu katakan. Tunggu dulu. Maksudnya apa ibu bicara seperti itu? Jadi apa yang dikatakan Halil itu semua benar. Kalau Elva yang memang membawa pengaruh buruk dengan ibu. Dan Elva juga yang mengatakan hal yang tidak-tidak tentang diriku. Astagfirullah. Kenapa dia bisa sejahat itu? Oh, jadi sekarang tante lebih membela Rima daripada aku. Iya, Rima menantu saya. Jadi saya akan membela dia. Kamu bukan siapa-siapa dan silakan pergi dari sini. Jangan pernah kamu ganggu rumah tangga anak saya lagi. Baiklah tante. Tapi lihat saja nanti. Aku tidak akan tinggal diam. Pokoknya tante akan menyesal karena telah memperlakukan aku seperti ini. Saya tidak akan pernah takut. Pergi kamu dari sini. Elva pun pergi. Di sini aku hanya bisa diam.
Karena ibu tadi sempat mengatakan kalau aku ini adalah menantunya. Jujur aku sangat bahagia karena ini pertama kalinya ibu mengatakan hal itu. Andai selamanya ibu bisa menerima aku, pastinya sangat bahagia seperti ini. Rima, aku pun menoleh saat nama ini dipanggil. Iya bu, apa ibu baik-baik saja? Tanyaku kali ini. Ibu pun mengangguk. Iya, ibu baik-baik saja. Ibu malah kembali memelukku. Kali ini pelukan ibu sangat erat dan aku pun membalas pelukan itu. Iya bu, syukurlah kalau seperti itu, karena aku lega mendengarnya. Mataku bahkan sampai berkaca-kaca menerima pelukan dari ibu. Pelukan dari seorang ibu yang sangat aku harapkan. Rima, ibu minta maaf dengan kamu. Ucap ibu kali ini suaranya pun terdengar bergetar. Maaf karena selama ini ibu banyak salah dengan kamu. Banyak menyakiti kamu dan bahkan membuat kamu hampir pisah dengan Indra. Aku pun hanya diam. Aku hanya mendengarkan itu semua. Aku tidak akan mungkin pernah lupa apa yang pernah terjadi. Namun aku sudah memaafkan semuanya dan ikhlas dengan semua yang terjadi. Karena apa yang terjadi ini semua adalah takdir. Aku memaafkan ibu atas apa semua yang terjadi. Lagian ibu juga sudah minta maaf dan tidak ada alasan untuk menolak permintaan maaf dari ibu. Sekali lagi maafkan ibu, Rima. Bahkan gara-gara ibu, kamu kehilangan anak. Ibu benar-benar merasa bersalah dengan kamu. Tidak masalah kok bu. Aku juga sudah melupakan semuanya dan tidak perlu diingat lagi. Ibu pun melepas pelukannya. Terima kasih ya Rima. Ibu bangga dengan kamu. Kamu perempuan baik. Ibu rasa memang kamu pantas untuk menjadi istrinya Indra. Kamu luar biasa memiliki hati yang sangat tulus. Ibu merestui kamu untuk menjadi istri dari Indra. Ibu bahagia memiliki menantu seperti kamu. Iya ibu. Terima kasih ya Allah. Karena doa hamba dijawab dan sekarang ibu jadi merestui hubungan dengan Mas Indra. Semoga saja hubungan dengan Mas Indra kian membaik. Apalagi setelah ini, ibu pun sudah merestui hubungan kami. Sudah ya nak, ibu akan bahagia jika kamu dan Indra bahagia. Iya bu, Indra pasti bahagia jika tahu kita sudah baikan seperti ini. Lagi-lagi kamu perempuan yang baik dan ibu sayang sama kamu. Iya bu, sekali lagi ibu pun memelukku. Loh, ibu, sayang, kalian? Mas Indra datang dari kantor dan terlihat kaget saat melihat aku dan ibu sudah akrab. Iya Indra, kita berdua sudah baikan. Ibu sudah merestui hubungan kamu dengan Rima. Kamu tidak salah pilih. Dia memang perempuan baik. Bu, Mas Indra malah langsung meluk ibu. Dan terlihat sekali dia bahagia dengan semua ini. Terima kasih ya bu. Iya nak. Aku merasakan bahagia dengan semua ini. Benar-benar bersyukur rasanya akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Sudah ya mas, bu, jangan sedih-sedih lagi. Lebih baik kita bahagia seperti ini. Aku sudah membuat makanan untuk kalian. Jadi kita makan sama-sama ya. Ibu pun tersenyum menatapku. Terima kasih anak, ucap ibu. Aku juga tersenyum. Iya bu, sama-sama. Kita makan ya. Mas Indra juga tersenyum. Terima kasih ya sayang. Iya mas. Ya, kita pun akhirnya makan bersama untuk pertama kalinya. Makan bahagia seperti ini. Dan untuk pertama kalinya aku makan bersama ibu seperti ini. Tentu saja aku bahagia seperti ini karena akhirnya apa yang aku harapkan bisa terjadi. Bisa mendapatkan restu dari ibu. Hubunganku dengan Mas Indra juga semakin membaik. Dan semoga bahagia terus seperti ini. Kebahagiaan semakin bertambah. Apalagi saat Halil datang dan ikut makan bersama. Ya, akhirnya kita pun makan sama-sama. Ternyata seperti ini.
Bahagia bisa bersama keluarga, hal yang sangat aku rindukan. Walaupun tidak dari dulu seperti ini, tapi aku bahagia karena apa yang aku impikan akhirnya bisa terwujud juga. Semoga selamanya akan seperti ini. Amin. Oke, kita beralih ke sudut pandang Indra. Jadi, tadi Elva kesini lagi? Tanyaku dengan Rima. Rima pun mengangguk. Iya mas, jawab Rima. Iya, sekarang ibu sudah pulang dan sekarang di rumah hanya ada aku dan Rima. Rima pun tadi cerita denganku kalau tadi ada Elva ke rumah. Rima pun bercerita denganku kalau ibu sudah menerimanya dengan baik. Bahkan ibu juga terlihat sangat menyayangi Rima. Dan aku sangat bahagia akan hal itu. Karena dari awal, aku pun sangat ingin melihat ibu dan Rima itu akur. Akhirnya bisa akur seperti ini. Aku benar-benar sangat bahagia. Akhirnya juga hati ibu terbuka untuk menerima Rima sebagai istriku. Terus, apa yang dikatakan Elva sayang? Ya gitulah mas. Dia tidak terima saat ibu mulai menerima aku. Dia ingin menyakiti ibu, tapi aku sebisa mungkin melindungi ibu mas. Tapi Elva juga tidak terima, hingga akhirnya seperti ini. Aku pun menghela nafas mendengar itu semua. Tapi kalian baik-baik saja kan? Rima pun mengangguk. Iya mas, kita baik-baik saja kok. Buktinya bisa akur seperti ini. Aku sangat bersyukur mas, karena gara-gara ini semua ibu bisa menerima aku. Aku sangat bahagia mas, akhirnya bisa diterima ibu sebagai menantunya. Aku dapat melihat kalau Rima terlihat bahagia, sangat bahagia. Ya, aku pun bahagia saat melihat itu semua. Dan kali ini pun Rima terlihat meneteskan air matanya. Aku sangat ingin mendapatkan kasih sayang seorang ibu mas. Makanya aku sangat bahagia. Dan aku janji akan menjadi menantu yang baik untuk ibu. Iya sayang, aku percaya kalau kamu akan menjadi menantu yang baik untuk ibu. Kamu itu perempuan yang sangat baik. Aku tahu akan hal itu. Iya mas. Rima pun langsung memelukku dengan erat. Ya, semoga saja tidak ada masalah setelah ini. Jadi aku dan Rima pun bisa bahagia untuk selamanya. Tentunya kebahagiaan ini akan bertambah dengan ibu yang sudah memberikan restu. Akan lebih berkah jika mendapatkan restu dari orang tua. Aku mau tanya sama kamu bang. Apa benar si Elva kesini tadi siang? Tanya Halil. Ya malam-malam dia kesini dan menanyakan hal itu. Aku juga tidak tahu. Tahu dari mana Halil tentang hal itu. Karena perasaan aku sama sekali tidak pernah cerita apa-apa dengannya. Tahu dari mana kamu? Aku balik bertanya. Tidak penting aku tahu dari mana bang. Intinya sekarang jawab dulu. Apakah benar Elva ada ke rumah ini? Aku pun mengangguk. Ya kata Rima sih seperti itu. Elva tadi memang ada ke sini. Dan kemarin juga dia terlihat bertengkaran dengan ibu. Dia mendorong ibu hingga jatuh. Makanya aku sangat marah dengannya. Karena dia berani macam-macam dengan ibu. Nah kan, itu perempuan memang tidak baik. Dia memang membawa pengaruh yang buruk untuk ibu. Aku dari awal memang tidak suka dengan dia. Gara-gara dia juga, ibu jadi tidak suka dengan Rima. Bahkan sampai membenci Rima seperti itu. Aku pun mengangguk. Dan kali ini setuju dengan apa yang dikatakan Halil. Ternyata memang benar kalau ibu itu dapat pengaruh buruk dari Elva. Makanya tidak suka dengan Rima. Dan bodohnya juga dulu aku ikut terpengaruh dengan semuanya. Bahkan sampai menyakiti Rima yang jelas-jelas sangat baik. Iya, Elva memang bukan perempuan baik-baik. Bersyukur sekarang ibu pun sudah tidak lagi percaya dengannya. Dan aku tidak masuk ke dalam jebakannya. Iya Lil, apa yang kamu katakan memang benar kok. Kalau Elva itu bukan perempuan baik-baik. Aku percaya dengan kamu, dengan apa yang kamu katakan. Tapi kalau aku boleh tahu, dari mana kamu tahu semua ini? Sedangkan aku saja tidak tahu akan hal itu. Kali ini Halil malah tersenyum. Ya, itu karena kamu tidak mau mencari tahu bang. Sedangkan aku mencari tahu tentang semua yang terjadi ini. Mencari tahu? Bagaimana? Tanyaku kali ini. Lagi-lagi Halil tersenyum. Ya rasanya aneh saja sih bang. Saat ibu tiba-tiba tidak suka dengan Rima. Padahal dia perempuan yang baik. Kalau masalah status ekonomi, aku rasa itu kurang berpengaruh deh.
Karena yang aku tahu dari dulu ibu tidak pernah memandang orang dari status ekonominya. Jadi rasanya memang ada yang ganjal gitu. Makanya aku cari tahu itu semuanya. Terus ya akhirnya aku mendengar kalau ibu bicara dengan Elva. Mereka itu membicarakan tentang Rima. Dan aku juga mendengar kalau ternyata Elva menjelekkan Rima di hadapannya ibu. Karena Elva itu suka dengan kamu, Bang. Makanya dia seperti itu. Agar ibu tidak suka dengan kamu. Ya kemungkinan kalian akan bercerai. Apalagi saat itu kamu yang selalu menyalahkan Rima. Rencananya Elva berhasil, hampir berhasil. Dan hampir saja kamu kehilangan Rima. Untungnya kamu segera sadar akan kesalahan kamu itu. Aku pun mengangguk. Ternyata seperti itu ceritanya. Dan benar-benar baru tahu kalau Elva sejahat itu. Lagi-lagi di sini untungnya aku tidak kehilangan Rima. Karena Rima itu sangat baik. Dia mau memaafkan diri ini. Padahal aku sudah banyak salah dengannya. Sekali lagi terima kasih Halil. Kamu sudah banyak membantu. Dan bahkan merelakan perasaan kamu sendiri. Santai aja kali Bang. Aku juga sudah move on. Dan sudah bertemu penggantinya Rima juga. Oh ya? Siapa? Ajak kesini aja. Nanti aku kenalin lah. Sekarang bahas Elva dulu. Aku benar-benar kesal dengan dia. Tapi ibu benar-benar tidak kenapa-napa kan? Ibu baik-baik saja. Dan kamu tidak perlu khawatir. Oke Bang. Aku pun hanya bisa menghela nafas. Terlalu berat memang. Tapi bersyukurlah sekarang hubungan dengan Rima baik-baik saja. Oh ya Bang. Aku pulang dulu ya. Titip salam sama Rima. Malam ini aku mau menemani ibu. Aku takutnya kalau Elva nekat dan menyakiti ibu lagi. Iya, titip ibu ya. Iya Bang. Ya setelah itu Halil pun pergi. Loh, Mas, Halil mana? Tanya Rima yang tiba-tiba saja ada di hadapanku. Ya, dari tadi dia ada di kamar dan baru keluar sekarang. Dia sudah pulang sayang, jawabku. Tumben sebentar aja dia kesini Mas. Memangnya apa yang dibicarakan? Tanya Rima lagi. Oh, itu sayang. Dia tanya tentang Elva. Dan kali ini dia katanya mau pulang ke rumah ibu. Katanya dia mau jagain ibu. Seperti itu. Tapi syukurlah kalau seperti itu. Memang Halil pantasnya tinggal sama ibu. Iya. Aku pun mendekati Rima dan langsung melingkarkan tangan ke pinggangnya. Mas, sudah deh. Daripada membahas tentang Halil, lebih baik membahas tentang kita. Kita? Iya sayang. Sepertinya kita harus usaha lagi deh. Usaha punya anak lagi, mau gak? Rima pun tersenyum. Iya mas mau kok. Dan aku juga mau kasih ibu cucu agar ibu bahagia. Terima kasih ya sayang. Rima pun mengangguk dan aku lantas langsung menggendongnya untuk ke kamar. Malam ini aku ingin menikmati waktu bersama Rima. Dan tidak ingin ada gangguan dari siapapun. Dan akhirnya mereka ya begitulah, pikirkan sendiri dan imajinasikan sendiri. Oke lanjut. Senyum ini terbit saat memandang wajahnya Rima yang masih terlelap dalam tidurnya. Dada ini pun merasakan sesak seketika saat mengingat hal yang dulu yang pernah aku lakukan ke Rima. Apa yang telah aku lakukan dan itu sungguh tidak bisa dibenarkan. Terlalu banyak rasanya aku telah menyakitinya. Dan bahkan tega memintanya pergi dari rumah. Sungguh, aku sangat menyesali itu semua. Andai waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Hal bodoh yang sampai sekarang sangat aku sesali. Iya, memang bodoh apa yang aku lakukan dulu. Bahkan aku tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan diri Rima dan hanya memikirkan diriku sendiri. Wajar kalau seorang istri kehadirannya ingin dihargai. Namun aku tidak bisa memberikan itu semua. Dan malah sama sekali tidak pernah menghargai Rima sebagai seorang istri. Aku malah selalu menyalahkannya. Jika ada apa-apa pun, aku selalu saja menyalahkan Rima. Tidak pernah mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan selalu menyalahkannya apapun yang terjadi. Aku merasa sangat bersalah dan bahkan sampai sekarang pun aku masih saja menyesali ini semua. Namun aku sangat beruntung karena Rima mau memaafkan diri ini. Dia mau kembali dan memulai semuanya dari awal lagi. Padahal akibat kesalahan dari ini, kita kehilangan anak yang pastinya itu membuat Rima sedih. Namun dia benar-benar perempuan yang sangat baik. Dan sama sekali tidak masalah. Dia tulus memberikan maaf dan mau kembali bersama aku.
Terima kasih ya sayang. Aku pun mendekatkan wajah dan mencium keningnya Rima. Aku mencintai kamu. Setelah itu aku pun menjauhkan wajah dari Rima. Hingga tidak berselang lama Rima pun menggeliat. Perlahan Rima pun membuka matanya. Mas, suaranya khas orang bangun tidur. Aku pun lagi-lagi tersenyum saat melihat Rima yang mulai membuka matanya. Sayang, ucapku dan satu tangan ini terulur untuk mengelus pipinya. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi terbangun. Kali ini Rima pun tersenyum. Gak apa-apa mas. Ini jam berapa sih? Apa janjian kita kesiangan? Aku pun lantas menggeleng. Enggak kok, kamu bisa tidur lagi. Nanti aku yang akan membangunkan kamu. Enggak mas, aku mau mandi aja sambil menunggu sholat subuh. Lagi-lagi aku mengelus pipinya. Ya sudah kalau seperti itu, kita mandi bareng ya. Mas. Tanpa menunggu persetujuan dari Rima, aku pun langsung membawanya ke kamar mandi. Ih, Mas Indra kamu rese banget sih. Tawaku pun pecah. Ya aku akui bahagia bersama Rima. Dan aku ingin semua ini untuk selamanya. Aku cinta dengan Rima dan aku tidak akan pernah mau jauh dari Rima. Ya, setelah sholat subuh aku pun menghampiri Rima yang tengah berada di dapur. Aku pun mendekatinya yang tengah memasak. Sayang, panggilku. Rima pun menoleh. Iya mas, ada apa? Tanyanya. Gak apa-apa kok. Kamu mau masak apa? Aku balik bertanya. Lagi masak nasi goreng aja mas. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok sayang. Aku pun suka yang kamu masak. Itu enak juga selalu. Masa sih mas? Iya dong. Aku pun lantas memeluknya dengan erat. Sekarang kamu berubah jadi gombal ya mas? Ya. Ini semua gara-gara kamu. Makanya aku gombal seperti ini. Lagi-lagi aku sangat menyesali dulu yang rasanya tidak bisa membuat Rima bahagia. Namun aku janji, setelah ini aku pasti akan membuat Rima bahagia, membayar apa yang telah aku lakukan dulu terhadapnya. Oh ya mas, kamu hari ini libur kerja kan? Aku pun mengangguk. Iya, memangnya kenapa? Gak apa-apa sih, aku hanya bertanya. Untuk hari ini, aku ingin menikmati berduaan dengan kamu. Sekarang rasanya sangat bahagia dan tidak ada beban juga rasanya. Ya, karena sekarang hubungan dengan Rima pun sudah mendapatkan restu dari ibu. Makanya terasa lebih nyaman sekali. Karena memang restu orang tua juga sangat penting. Hubungan pun akan semakin bahagia jika mendapatkan restu orang tua. Ya sudah, kalau seperti itu sarapan sudah jadi, lebih baik kita sarapan dulu. Pelukannya nanti aja lah. Kalau sekarang sarapan dulu kita. Oke sayang. Aku pun mencium pipinya Rima. Ih, dasar. Rima pun hanya tersenyum saat melihat tingkahku ini. Ya, kita pun akhirnya sarapan bersama, tentunya sarapan dengan bahagia. Dan aku di sini bahkan merasakan seperti pengantin baru dengan Rima. Kenapa sih mas? Kok liatin aku seperti itu? Memangnya penampilan aku ada yang salah apa? Tanya Rima kali ini. Aku pun tersenyum. Kamu cantik sayang. Makanya aku menatap kamu seperti itu. Apa sih mas? Pagi-pagi sudah gombal aja. Aku benar sayang. Kalau kamu itu memang cantik. Dan bahkan sangat cantik. Makanya aku tidak berhenti untuk memandang kamu. Bisa aja kamu mas. Serius sayang. Aku memang bicara apa adanya. Dan mengakui kalau Rima itu memang cantik. Ya deh, aku percaya dengan kamu. Gombal aja terus. Kemarin aja ada masalah. Hari ini gombal-gombalan. Baik aku ataupun Rima menoleh saat mendengar suara itu. Ternyata Halil dan ibu datang ke rumah dan mendekati kami. Rima bahkan langsung bangkit dari duduknya dan langsung menghampiri ibu. Bu, bahkan Rima juga mencium tangannya ibu. Aku pun dapat lihat kalau Rima itu sangat tulus dengan ibu. Dia sangat sayang dengan ibu. Dan dari dulu sebenarnya seperti itu. Hanya saja baik aku dan ibu tidak menyadari akan hal itu. Kalau teringat hal yang dulu memang sangat menyakitkan. Merasakan sangat bersalah karena telah bersikap yang tidak baik dengan Rima. Ayo ikut sarapan bu, ajak Rima. Namun ibu dan Halil malah menggeleng.
Enggak nak, ibu dan Halil sudah sarapan. Jadi kalian saja yang sarapan. Halil beberapa hari ini memang selalu dekat dengan ibu. Dia bahkan menemani ibu di rumah dan tidak seperti kemarin-kemarin lagi yang pergi dari rumah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.